Oke, yang pertama saya mau bahas nih yang namanya tornado chart. Oke, kalau teman-teman lihat di sini ya, di sebelah kiri, ini bentuk tornado chart. Oke, seperti ini. Oke, ada di bagian kiri, di bagian kanan. Oke, jadi sebetulnya gimana sih cara bikinnya ya? Dan ini lebih complicated ya, karena ada aksisnya atau kategorinya ini ada di tengah-tengah nih. Oke, jadi ini agak sedikit complicated, tapi gimana caranya kita coba bahas ya. Jadi di sini saya punya data nih, anggaplah data apa ya, data vaksin deh atau data apa gitu ya, yang punya kategori umur, jumlah laki-lakinya sekian dan jumlah perempuannya sekian gitu. Oke, saya akan geser dulu chart ini ke pinggir sebagai referensi. Oke, di dalam chart ya teman-teman ya, kita bisa bikin banyak banget tipe chart. Kita bisa highlight ini semua. Pertama kita highlight dulu datanya. Oke, kemudian kita pikir nih, chart apa yang pas ya? Apakah ini perlu waktu, perlu time series? Apakah ini line chart atau area chart ya? Atau ini cuma membandingkan beberapa kategori yang sebetulnya cocok menggunakan bar chart seperti ini. Namanya bar chart. Buat teman-teman yang belum tahu di mana chart itu berada, teman-teman bisa ke insert di bagian atas. Kemudian di bagian chart ini ya banyak banget pilihannya. Teman-teman bisa klik yang di kanan bawah. Oke, di kanan bawah recommended chart dan kita bisa pilih all chart, tipe-tipenya ini sekian banyak, oke. Tampilan saya mungkin berbeda dengan versi Excel teman-teman, saya menggunakan Excel 365. Oke, ada column chart, ada line chart, ada pie chart, ada bar chart. Jadi kita bisa pilih-pilih nih. Dan kebetulan yang cocok untuk data ini itu sebenarnya adalah bar chart. Kenapa? Karena ada kategori, dan kita mau membandingkan dua subkategori yaitu laki-laki dan perempuan. Dan datanya lebih banyak dari 5 gitu ya. Jadi menggunakan column chart itu akan sedikit berisik gitu ya, akan seperti ini. Jadi lebih baik kita menggunakan bar chart. Oke. Jadi kita klik OK dan bar chartnya akan seperti ini. Oke. Bar chartnya akan seperti ini. Sebelumnya sebentar ya. Sebelumnya saya harus menghilangkan datanya dulu. Oke, data sebetulnya yang awal, oke, itu adalah data ini bukan positif ya. Jadi saya bikin bukan negatif, saya bikin positif dulu. Sorry. Kita copy, kemudian kita pilih paste spatial dan saya akan pilih multiply formula. Oke. Oke. Nah, data awalnya itu seperti ini. Data awal seperti ini. Laki-lakinya positif, perempuannya positif. Jadi kalau kita membuat bar chart, teman-teman, yang akan terjadi ini akan seperti ini. Inilah yang akan keluar ya kalau bar chart ya. Berbeda dengan ini. Oke, ini agak berubah karena datanya berubah, tapi itu akan berubah nanti kalau kita udah beres, oke. Nah, yang saya mau itu sebetulnya ada data perempuan di sebelah kanan dan data laki-laki di sebelah kiri. Oke, jadi di sini saya akan delete dulu data laki-lakinya. Saya bisa klik dimanapun di sini, saya delete. Oke, kita udah punya nih sebelah kirinya nih datanya seperti ini ya. Oke, ini yang data perempuan. Nah, buat data laki-laki gimana? Triknya itu adalah karena kita menggunakan dua chart yang berbeda dan kita gabungkan jadi satu, kita bisa copy chart itu. Oke, sebelumnya ya saya mau beresin kosmetiknya dulu di sini ya. Jadi di sini teman-teman yang suka ikut kelas saya nggak suka banget nih ada border di sebelah di sekelilingnya. Jadi kita bisa klik di sini. Kalau teman-teman klik di dalam chart ada ribbon yang muncul yang warnanya agak hijau, oke. Yang kalau teman-teman klik di tempat lain akan hilang. Jadi ribbon ini khusus untuk chart ya. Jadi saya akan klik format dan saya akan pilih shape outline ya, garis yang mengelilingi shape-nya itu jadi no outline supaya warnanya hilang, oke. Dan saya juga nggak mau ada grid lines, ini namanya grid lines, oke. Kita bisa delete aja, oke. Bentuknya seperti ini sekarang. Supaya bikin agak lebih gemuk gimana nih? Kita klik kanan, oke. Kemudian kita format data series. Ini sebut data series ya teman-teman ya. Ini data seriesnya. Kita bisa klik kanan dan format. Dan sekarang teman-teman lihat di sebelah kanan ada format data series. Ini bisa di drag, bisa dibawa lebih dekat kayak gini, oke. Atau bisa ditempelin di sebelah kanan, oke. Buat bikin lebih gendut ya, lebih besar gitu ya. Itu namanya kita mau mengecilkan gap width. Jadi bahasa gap width ini, width itu lebar, gap itu gapnya. Jadi kita mau kurangin gapnya. Jadi di sini kalau saya draw, jadi di sini ya, gap yang di antara dua bar chart ini
kita mau kurangi supaya data seriesnya terlihat lebih gemuk gitu. Oke. Jadi kita klik lagi, kita klik di sini format data series, kita akan kurangi, biasanya saya menggunakan 85%. Oke, jadi akan agak terlihat lebih gemuk ya, kayak gini ya. Oke, kemudian axisnya kita kasih bold supaya lebih terang gitu. Dan klik kanan kita bisa tambahkan data seriesnya. Oke, kita tahu berapa orang nih yang untuk kategori umur seperti ini. Oke, kita udah selesai sebelah kirinya nih teman-teman. Udah selesai sebelah kirinya. Sekarang sebelah kanannya itu belum ya, laki-laki ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya akan nge-copy chart ini. Oke, teman-teman perhatikan ya, ditulis. Oke, saya akan klik di chart ini dan saya akan bawa ke pinggir sambil press Control. Oke, saya ke press Control. Kalau saya drag, saya tuh mengcopy nih. Saya lepas ya, itu saya mengcopy chartnya 2. Oke, tapi bukan itu yang saya mau. Saya mau copy exactly in the same same dimension dan same position. Jadi saya mau dia exactly di sebelah kanan, di sebelah kirinya. Oke, caranya adalah dengan menekan Control dan Shift. Saya akan bawa kursor ke garis supaya sekarang kursornya berbentuk panah ke 4 direction ya, ke 4 arah ya. Saya akan Control dan Shift, oke. Saya geser. Sekarang kalau saya naik turunkan kursornya, chartnya akan tetap berada sejajar dengan chart yang pertama karena kita press Shift. Oke. Jadi saya lepas di sini dan saya membuat 2 chart nih sekarang. Oke, ada 2 chart ya. Oke. Jadi sekarang chart yang kedua, saya tinggal ngedrag aja nih teman-teman. Saya tinggal drag ke kiri ya untuk menjadi laki-laki. Oke, ini adalah data laki-laki nih. Oke, ini adalah data perempuan. Oke, dan ini adalah data laki-laki. Oke, kita sekarang mau bikin kosmetik sedikit ya. Pertama, saya nggak perlu data di sini nih. Saya nggak perlu data di sini. Jadi trik yang paling baik itu sebetulnya adalah kalau kita nggak mau, kita geser ini ya teman-teman. Oke, saya klik lagi. Kita bisa geser si kursor ini. Kita bisa geser bagian umurnya ini ke sebelah kiri yang nggak ada isi apa-apa ya. Oke, jadi dia akan seperti ini. Kenapa saya melakukan itu ya? Kenapa nggak di-delete? Karena kalau kita delete ya, teman-teman perhatiin kalau saya delete, sekarang di sini terlihat ada garis ya. Kalau saya delete, kita lihat apakah garisnya hilang? Garisnya hilang. Oke, jadi gimana caranya supaya garisnya nggak hilang? Itu adalah dengan trik yang tadi ya. Jadi kita akan tarik dan geser, oke, y axisnya, axis y-nya ke sebelah kiri yang isinya kosong. Oke, sekarang ini nggak punya tuh. Oke, nggak ada apa-apanya ya. Oke, nah tapi sekarang datanya masih positif nih. Kalau datanya positif, dia akan selalu mengarah ke kanan ya. Oke, jadi caranya gimana supaya dia bisa mengarah ke kiri itu dengan menegatifkan data yang laki-laki ini. Oke, jadi caranya gimana nih supaya bikin semuanya negatif? Oke, kita bisa tambahin -1 di depan. Oke, cuma capek ya, karena harus satu kan. Cara yang paling cepat itu adalah kita dengan multiply itu mengalihkan. Oke, misalnya saya tulis -1 di sini, saya Ctrl C, saya copy. Kita select highlight yang mau kita paste, tapi yang kita paste ini adalah pengalian dari data di sini dengan -1. Oke, kita lihat ya. Saya akan pilih paste spatial. Oke, di sini saya akan pilih formulanya. Formulanya aja nih kita pilih multiply. Ya, jadi di bagian operation kita pilih multiply. Jadi yang dilakukan Excel adalah akan mengambil data-data di sini dan akan mengalihkan dengan -1. Kita coba ya. Saya klik OK. Dan sekarang semua akan menjadi minus. Wah, teman-teman sekarang melihat ya. Melihat tiba-tiba posisinya sudah berubah. Posisinya menjadi minus di sini. Oke. Cuma kita bikin kosmetik lagi ya. Kosmetik kita ganti sedikit formatnya. Saya akan mau ganti fill-nya menjadi solid dan warna biru supaya sama seperti di sini. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat kita bisa klik di sini. Oke, kita geser lagi, press shift, geser ke kiri supaya lebih dekat ke sini ya. Oke. Kita geser, oke, terhalang dia. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini kita bisa geser. Oke. Jadi sekarang udah ada data seriesnya di tengah, ada data perempuan di kanan, data laki-laki di kiri. Tapi yang problemnya sekarang kalau saya klik kanan dan saya tambahkan data label, yang terlihat adalah negatif. Oke, yang terlihat adalah negatif. Jadi ini adalah langkah-langkah selanjutnya. Kita berpikir gimana caranya supaya data tampilan, saya ngomong tampilan ya, tampilan itu formatting, itu berubah menjadi positif.
Oke, ini yang disebut dengan trik custom number formatting ya, teman-teman. Oke, custom number formatting. Custom number formatting saya akan jelaskan. Jadi di sini walaupun data ini negatif, oke, kita bisa bikin tampilan yang menjadi positif tanpa merubah konten, tanpa merubah isi. Jadi walaupun dia negatif, tampilannya bisa menjadi positif. Gimana caranya? Saya akan press Ctrl 1, oke, untuk membuka format cell, oke. Kalau teman-teman nggak biasa pakai Ctrl 1, mungkin klik kanan, kemudian di bawah ada format cells. Oke, di sini ada bagian custom nih teman-teman. Oke, ini tempat kita nge-custom number nih, mau sesuai apa yang kita mau. Tapi yang penting di sini adalah rules untuk membuat custom. Oke, kita bisa bikin 4 variasi. Oke, contoh di sini ya. Contoh di sini ya, saya mau kasih tahu ya. Bagian variasi yang pertama atau porsi yang pertama itu adalah tampilan ketika dia positif. Kalau dia positif, tampilkan seperti ini. Oke, ini memang agak ribet ya, tapi saya cuma mau kasih tahu yang pertama itu positif. Yang kedua itu adalah tampilan kalau dia negatif. Teman-teman lihat di bagian awal ada negatif di sini. Seperti yang di sini ya, karena dia negatif dia taruh minus di depan. Oke, yang ketiga itu kalau zero atau nol, dan yang keempat itu kalau teks. Tapi empat-empatnya nggak perlu diisi. Oke, empat-empatnya nggak perlu diisi. Sesuai yang kita mau aja. Nah, di sini sekarang saya mau bikin ya, kalau negatif tampilin positif dong, bisa nggak? Oke, saya akan ulang lagi, Ctrl 1, pilih custom, dan saya akan hapus nih semua. Kita menyesuaikan yang kita punya. Yang kita punya itu sebenarnya hashtag, titik, hashtag, hashtag, hashtag. Teman-teman lihat ya, begitu saya nulis hashtag, sampel itu berubah. Oke, karena kita mau berbentuk ribuan, dengan titik ini ribuan, jadi tampilan seperti ini. Kalau positif, tampilin seperti ini. Kalau negatif, saya mau tampilkan dengan minus, hashtag, titik, hashtag, hashtag, hashtag. Oke, sama ya seperti ini ya. Jadi yang terjadi sekarang kalau saya remove minusnya gimana nih? Kalau minus yang di sini nih yang saya highlight ya, itu saya delete, apa yang terjadi? Oke, kita coba ya, delete, boom. Yang negatif, tampilannya akan menjadi positif. Tampilan ya, karena ini adalah formatting. Formatting tidak merubah isi. Oke, kita klik OK. Sekarang teman-teman, data di sini kalau teman-teman lihat di atas itu adalah negatif 5.800 sekian. Tapi karena kita merubah tampilan, kita mengelabui Excel dengan tampilan nih, yang tampil di sini dan yang tampil di data label itu adalah positif, teman-teman. Oke, jadi sekarang kalau teman-teman perhatikan sudah lumayan oke ya, udah lumayan oke. Kita udah punya hampir sama, datanya hampir sama seperti yang kiri. Mungkin kosmetik lagi, kita nggak mau legend. Yang saya lakukan biasanya adalah legend itu agak makan tempat. Kita bisa menggunakan legend dengan judul. Jadi laki-laki ini kita akan kasih warna biru ya, supaya sama, supaya orang-orang tahu oh kalau biru itu laki-laki. Oke. Kemudian perempuan di sini kita bisa rubah dengan warna orange. Bahkan dengan data labelnya kita juga bisa bikin sama orange, dan di sini kita bisa menggunakan warna biru. Oke. Jadi luar biasa ya, karena terkesan ini adalah negatif, tapi bahkan aksisnya berubah menjadi positif dan data labelnya berubah menjadi positif. Walaupun data kita ya, di dapurnya nih itu sebenarnya negatif. Oke, ini the power of custom number formatting, teman-teman. Jadi pelajari custom number formatting karena kita bisa bikin tampilan ya itu berbeda dengan isinya sesuai yang kita mau. Oke, gitu ya, itu mengenai tornado chart nih. Tapi tornado chart method ini itu dengan menggunakan dua chart yang kita susun secara sama ya, sejajar, oke, seolah-olah dia jadi satu gitu. Bahkan teman-teman bisa nge-highlight dua ini. Misalnya ya, by the way, misalnya agak beda nih, agak lari kayak gitu ya. Gimana caranya supaya dia align ke atas gitu. Caranya kita klik satu dan klik dua, ada dua gini teman-teman. Kita bisa pilih shape format, ada bagian yang namanya align di atas nih. Align itu supaya rata apa nih? Mau rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata atas? Kita mau rata atas ya, supaya semuanya naik ke atas. Jadi kalau saya klik align top, oke, dia akan rata ke atas dan posisinya udah sama lagi. Oke, itu salah satu trik untuk mengalign. Dan kemudian yang bisa kita lakukan, klik dua-duanya, klik kanan, kita bisa group juga nih. Kalau saya group, dia menjadi satu objek sekarang ya. Jadi saya bisa move dua-duanya ke kiri, ke kanan, sesuka kita nih, taruh di PowerPoint, taruh di presentation, taruh di meeting, dan ini dynamic ya. Jadi kalau kita ganti di sini menjadi 8.000,
Oke, teman-teman perhatikan dia akan berubah di sini menjadi 8.000. Oke, jadi chart itu karena terkoneksi dengan database-nya itu jadi dynamic. Oke, itu tips pertama ya. Tips pertama mengenai tornado chart. Oke, ada yang tanya ini direcord nggak? Direcord. Oke, jadi recordingnya dan filenya akan saya kirim via email kemungkinan besar besok ya, besok pagi ya. Oke, nah sekarang ada cara yang kedua nih. Cara yang kedua yaitu menggunakan, kali ini kita nggak pakai 2 chart, tapi kita pakai 1 chart aja. Oke, dan trik ini lumayan sering dilakukan untuk bikin tornado chart. Namanya tornado ya, karena bentuknya kayak tornado gitu ya. Oke, caranya itu sebetulnya dengan menggunakan bar chart, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ya, itu sebetulnya ada isi-isinya tuh. Cuma kita atur supaya warnanya putih. Oke, caranya gimana nih? Caranya simple ya. Cuma perlu beberapa trik nih. Jadi teman-teman perhatikan lagi dan nanti lihat triknya bagaimana. Oke. Jadi misalnya saya akan buat baru, saya highlight semuanya. Oke. Kemudian insert chart itu kita ke insert dan kita pilih yang tadi ya, all chart, dan chart yang akan saya pilih itu adalah bar chart, tapi bukan yang pertama, bukan yang clustered. Cluster itu diklusterin, dijadiin satu. Tapi saya akan pilih yang stack bar. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kita klik OK. Oke, sedikit kosmetik ya. Saya akan bikin dia menjadi lebih gemuk sedikit. Jadi klik kanan di datanya, kemudian di gap width ya. Jadi jarak antara gap kita kurangin menjadi 85 dan sekarang kan seperti ini. Oke. Nah, kemudian sorry ya, kita ganti shape outline-nya menjadi no outline, kemudian grid lines di bagian atas ini bisa diklik ya. Bentar ya. Grid lines-nya susah diklik nih. Di sini bisa. Ups, nggak bisa. Klik, nggak bisa juga. Kita zoom in, klik grid lines. Oke, delete. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau saya klik yang bagian pertama nih, oke, dan saya ganti warnanya di bagian sini bisa langsung ganti warna ya. Saya pilih no fill dan saya klik yang bagian terakhir dan saya pilih no fill. Teman-teman kerasa kebayang nggak ya? Kita udah bikin tornado sebetulnya. Bahkan yang tengah saya akan klik pilih no fill lagi. Oke, no fill. Dan saya akan melakukan hal lebih jauh lagi. Saya akan klik kanan dan pilih data series. Pilih data seriesnya. Don't worry, ini kan 40.000 ya. Tapi yang sekarang saya klik data seriesnya, kita format data labelnya nih. Data label ya. Dan saya akan pilih, jangan tunjukin angka 40.000, tapi tunjukin kategorinya. Kategorinya apa ya? Kategorinya itu adalah umur. Oke, dan saya press bold, Ctrl B untuk bold. Dan ini sangat keren ya, karena udah jadi nih, udah hampir sama. Axis yang di sini kita nggak perlu, saya akan delete. Oke, dan ini udah hampir sama. Tapi mungkin teman-teman mikir, itu gimana caranya ya? Sebetulnya caranya adalah buat rumus yang di sini nih, di kolom dummy 1, supaya dia menjadi rata di sini sama panjang nih, gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat data laki-laki di sini, teman-teman bisa pikir nih, oke, yang maksimum nih ini ya 111.000. Jadi bisa aja ambil 120.000, kemudian rumus di situ sebetulnya simple ya. 120.000 dikurang jumlah laki-laki yang di sini. Jadi dia akan menghasilkan angka di sini dan yang nantinya akan kita buat warna putih gitu. Oke, sama halnya dengan dummy 3. Dummy 3 di sini itu sama. Kita akan cari supaya dia sama menjadi kotak seperti ini. Oke, dan kita tahu yang warna kuning, kita tinggal mengurangi 120.000. Oke, saya klik di sini. 120.000 dikurangi jumlah yang perempuan. Oke, kebayang ya? Dan yang di tengah-tengah ini, karena kita mau taruh kategorinya, jadi kita tinggal bikin angka yang konsisten. Di sini saya bikin 40.000, tapi suka-suka ya. 20.000 akan lebih sempit lagi. Oke. Jadi itu triknya sebetulnya. Gimana caranya supaya bikin konsisten satu garis seperti ini. Oke, triknya di situ. Itu trik nomor 1. Trik nomor 2, wah kalau gitu legendnya banyak dong. Ini ada dummy 1, dummy 2, dummy 3. Teman-teman bisa delete nggak semua legendnya, tapi bisa salah satu aja. Saya akan klik di sini, klik sekali lagi dummy 1. Oke, yang terakhir ini dummy 1 ya. Saya klik delete, it's gone. Nggak ada tuh. Saya klik lagi, jangan klik sekarang karena ini nge-highlight semua. Klik sekali lagi, kita delete. Klik lagi, dan klik lagi, dan kita delete. Oke, sekarang saya punya laki-laki dan perempuan. Oke, gitu ya. Sebentar, ini ada data yang
lari di sini. Oke, kami lagi rumus ya. Sebentar, saya copy. Oke, nah sekarang balik ya. Oke, nah sekarang bertanya, nah aksisnya gimana nih? Ini masih kayak gini, nggak bener dong. Oke, ini next step nih. Jadi di sini kalau kita mau menggunakan cara ini untuk bikin tornado chart, salah satu kelemahannya adalah ini nggak fleksibel. Karena kita mau bikin tabel bantuan yang akan kita tembak angkanya. Oke. Jadi yang di sini saya lakukan adalah saya mau bikin angka, oke, misalnya kan angka 0 ya. Saya mau bikin titik ya atau garis nih di angka 120.000 pada secondary axis. Oke, mungkin belum kebayang tapi akan saya coba ya. Saya akan klik kanan di chartnya, kita pilih select data karena kita mau nambahin data ya teman-teman. Kita klik select data, di sini akan saya pilih add, saya akan tambahkan, oke. Saya akan tambahkan di value, namanya kosongin nggak apa-apa. Saya akan tambahkan data di sini nih. Oke, saya akan tambahkan data di sini, saya klik OK, datanya akan seperti ini, berantakan, no problem. Tapi ini the beauty of chart ya teman-teman ya. Saya akan klik kanan, dan kita pilih chart type. Oke, kita mau lihat nih, sekarang type-nya apa nih? Ada 3 data kan. Kalau kita klik kanan dan kita pilih change series chart type, seolah-olah kita mau ganti chartnya. Oke, kita akan masuk ke yang namanya combo chart. Karena di sini banyak banget datanya dan mereka semua berbentuk combo. Oke, dan di sini teman-teman bisa ganti ya. Jadi kalau series 6 ini tadi saya bilang saya mau jadi scattered yang line chart. Jadi misalnya saya mau yang ini ya di bagian bawah ya, yang bentuknya scattered. Jadi bisa point-point atau point-point dengan garis. Oke, misalnya saya pilih yang ini scattered with straight line. Itu ada titik-titiknya, ada markernya. Oke, dan saya akan klik dia menjadi secondary axis. Dia langsung otomatis menjadi secondary axis. Jadi sekarang tiba-tiba ada aksis secondary yang kedua di sebelah kanan. Oke, saya klik OK. Oke, tampilannya seperti ini sekarang. Oke, lagi-lagi series 6 ini mengganggu ya. Kita bisa klik, kemudian kita delete. Dan di sini kenapa tiba-tiba di sebelah kiri ya? Karena datanya nggak lengkap. Dia nggak punya x-axisnya nih teman-teman. Datanya cuma seperti ini. Jadi kita klik kanan, kita benerin, kita select data. Kita pilih sekarang yang series 6 yang barusan kita bikin. Oke, kemudian kita edit dan kita pilih X value-nya. X value-nya adalah data ini. Nah, sekarang teman-teman kelihatan ya, saya ngapain sebetulnya. Sebetulnya saya bikin data yang 0 jadi 120.000. Kemudian di sini ada 40.000 menjadi 80.000. Oke, sebelumnya supaya lebih kelihatan lebih jelas, saya akan ganti increment di sini. Oke, saya akan klik kanan di format axis, teman-teman. Dan di bagian major, saya nggak mau dari 0 ke 50.000. Saya maunya 0 ke 40.000 ke 80.000. Jadi incrementnya itu selalu 40.000. Teman-teman ganti di sini. Jadi dari 50.000 kita ganti 4 ya. Lihat kursor saya. 40.000 kita klik enter. Dan sekarang ini akan berubah menjadi 0, 40.000, 80.000, 120.000, 160.000 dan seterusnya. Oke. Kemudian yang akan saya lakukan adalah saya akan klik kanan dan tambahkan data labels-nya nih sekarang. Data labels ya. Kelihatan ya. Sekarang Bapak Ibu mungkin kepikiran, nah ini kenapa 120.000, 80.000, 40.000? Karena saya mau bikin seperti ini nih. Saya akan bikin dia nanti di bawah supaya menjadi aksis yang menjadi positif walaupun dia ke kiri. Oke? Dan dia mulai di sini dari 0, 40.000, 80.000, 120.000. Sekarang pertanyaannya gimana cara bikin garis ini ke bawah? Gimana cara bikin ke bawah? Kita bisa lagi memanipulate ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya secondary axis-nya itu dari 0 sampai 140.000. Oke. Apa yang terjadi kalau saya ganti maksimumnya menjadi sangat besar? Menjadi sangat besar, yang terjadi adalah garis ini akan terlihat sangat kecil dan akan turun ke bawah. Betul ya? Oke, kita coba ya. Saya akan klik kanan di sini. Klik kanan, saya format axis. Jadi maksimumnya di sini adalah 140.000. Tapi kalau saya bikin 14 juta gimana? Oke, saya tambahin 0-nya 2, 1, 2, dan saya klik enter. Nah, sekarang kelihatan ya. Yang kita lakukan itu, saya nggak bikin aksis nih. Ini sebenarnya bukan aksis. Ini adalah line chart yang kita paksa, kita press ke bawah dengan memanipulasi angka secondary axis-nya. Oke, jadi mungkin sekarang teman-teman kebayang ya. Ini jangan dikasih lihat nih, karena kan ini salah ya. Jadi kita akan delete di sini, nggak perlu tunjukin. Dan axis yang awal, yang ini nih, ini juga nggak perlu. Axis yang awal itu sebenarnya ini, teman-teman. Oke, ini juga nggak perlu karena kita nggak perlu data ini ya, karena kan salah.
Oke, kita delete lagi. Dan sekarang kita punya data label di sini. Ini bukan aksis ya teman-teman ya. Ini adalah data label. Jadi yang saya buat garis dan ini adalah data labelnya. Oke, saya akan klik kanan dan agak sedikit kosmetik, saya akan pindahkan dia ke bawah nih. Di bagian label position, di mana kita mau taruh posisi labelnya. Saya mau taruh dia di bawah. Oke, boom. Oke, udah kerasa ya. Jadi akan saya buat sedikit bold gitu ya, sedikit bold dan buat sedikit lebih kecil. Oke, seperti ini. Oke. Dan sekarang it's done. Kalau teman-teman nggak mau yang saya buat lebih besar sedikit, ini kita sebentar ya. Ini kita naikin sedikit. Oke, dan kalau teman-teman misalnya nggak mau yang ini nih, tinggal klik aja, delete, it's gone. Klik lagi, delete. Oke, dan sekarang teman-teman udah punya chart yang kurang lebih hampir sama, tornado, disebut tornado, tapi sebetulnya dibuat dengan satu bar chart. Dengan trik yang tadi kita lakukan, kita buat line chart, seolah-olah ini adalah aksisnya, padahal ini bukan. Oke, karena real aksis itu bermula dari 0 di sini ya, 0 sampai angka terakhir. Tapi sekarang kita buat walaupun dia ke kiri, aksisnya adalah menjadi positif. Oke. In case teman-teman wondering kenapa ini ada K jadi disingkat, kenapa ini enggak, kita coba ya. Jadi di sini kita bisa klik kanan dan kita pilih format data labels. Oke, di bagian format data labels di bawah ada namanya number. Jadi lagi-lagi nih saya balik lagi ke custom number formatting seperti yang tadi. Oke, saya akan pilih custom, tapi ini agak beda ya. Kalau tadi di luar chart kita menggunakan Ctrl 1 format cell, tapi kalau kita di dalam chart kita harus klik kanan, kemudian format, dan sekarang keluar di bagian format data labels. Dan di sini kita bisa melakukan hal yang sama seperti tadi. Oke, saya akan melakukan hashtag. Oke, titik, hashtag, hashtag, hashtag. Untuk menghilangkan 30, teman-teman, itu press satu titik lagi. Oke. Dan kemudian teman-teman bisa menggunakan tanda petik K, tanda petik untuk menunjukkan ini ya, thousand ya, seribuan ya. Atau sebenarnya di Excel, kalau K itu udah otomatis, nggak perlu tanda petik. Oke, ini spesial nih. Oke, kita coba ya, semoga berhasil ya. Kalau saya add, dia akan berubah menjadi 120, 80K, 40K, 40K. Oke, in case buat teman-teman yang masih bingung ya, saya kasih contoh ya. Saya buat 10 juta nih di sini. 10 juta. Ini di Excel. Ini dalam Excel bukan dalam chartnya. Oke, cara ganti ini menjadi tulisan 10 juta. Gimana caranya? Kita Ctrl 1, kita pilih custom. Oke, kita ganti menjadi hashtag. Oke, titik hashtag, hashtag, hashtag. Ini standar nih. Standar penulisan yang hasilnya kan seperti ini. Oke, tapi kalau saya mau menghilangkan 30, saya akan press titik lagi sekali lagi. Ya, saya press titik ya, boom. Oke, 0 3 hilang. Jadi kalau press sekali lagi, 3 lagi hilang. Jadi cuma angka 10 sekarang. Jadi lagi-lagi kita mengelabui yang ngelihat nih, isinya 10 juta, cuma kita bisa tampilkan dengan angka 10. Oke, tapi 10 meaningless ya. Jadi kita akan tulis dalam tanda petik ya, kalau juta tanda petik juta seperti ini. Dan sekarang tampilannya menjadi 10 juta. Kalau mau pakai spasi, taruh spasi sebelum juta, ini tampilannya menjadi 10 juta. Saya klik OK, tampilannya 10 juta, isinya itu sebetulnya angka 10 juta, bukan tulisan 10 juta ya. Jadi again, ini the power of custom number formatting. Oke, kita bisa lakukan apapun supaya tampilannya sesuai yang kita mau. Oke. Oke, gitu aja ya tornado chart ya. Jadi ada dua cara nih. Cara pertama pakai bar chart bikin satu-satu seperti ini dan kita sandingkan dengan press shift, oke. Kalau enggak kita pakai alignment. Kemudian cara yang kedua kita menggunakan bar chart yang stack. Oke. Apa tuh bar chart stack ya? Kita ulang ya. Jadi misalnya saya highlight di sini ya. Highlight aja misalnya. Di dalam chart, all chart, di bagian bar chart itu ada 3 tipe sebetulnya. Oke, ini yang 3D-nya aja. 3 tipenya disebut ini column chart, bar chart itu di sini. Ini yang disebut cluster, jadi dia akan dikumpulin semua jadi satu cluster, kemudian dibandingkan. Atau yang disebut dengan stack bar chart, semuanya digabungin nih. Misalnya ini produk 1, produk 2, produk 3 digabungin di stack, disusun gitu ya. Sedangkan yang terakhir itu dalam bentuk persentase. Udah disusun tapi bukan dalam bentuk nilai, tapi dalam bentuk persentase. Oke, itu beda-bedanya. Oke, cool. Kita ke yang ketiga ya. Ada pertanyaan nggak? Yuk, silakan yuk. Ada yang mau nanya nggak di bagian tornado chart? Aman ya? Aman ya? Oke, kita lanjut ke ini nih, trik kamera. Tapi saya mau menjelaskan ya, penggunaan kamera. Oke.
In case teman-teman apa untuk kamera? Kamera itu sebetulnya buat teman-teman yang pernah ikut kelas dashboard, kita pernah pakai fitur yang namanya Paste Link, Link Pictures. Ingat nggak Link Pictures ya? Link Pictures itu adalah fitur yang sama dengan kamera. Jadi di sini yang saya lakukan, saya membuat conditional formatting. Kita coba ya, kita coba belajar conditional formatting ya. Di sini kalau saya tulis 100%, saya mau terlihat progresnya ya, itu menunjukkan 100%. Jadi kalau saya ganti sekarang 100, dia akan otomatis meng-highlight 100 boxes gitu ya. Oke, kalau saya buat 15 akan 15 yang terhighlight. Kalau saya highlight 95 akan 95 yang terhighlight. Gimana cara bikinnya? Cara bikinnya ya, kita very quickly saya tunjukkan. Sebentar ya. Coba saya buat kecil dulu. Oke. Kemudian di sini gimana caranya? Oke, saya akan highlight ini ya, seperti ini ya, supaya sama ya. Dan saya akan bikin conditional formatting ya, by the way teman-teman. Itu sebetulnya membuat formatnya nyala, oke, atau kelihatan kalau kondisinya terpenuhi. Makanya disebut conditional formatting. Formatting yang akan terjadi kalau kondisinya terpenuhi. Jadi di sini triknya adalah kalau kita buat 95, oke, di belakangnya sebetulnya behind the scene ini adalah angka-angka persentase, teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan buat persentase ya. Saya buat di sini 1%. Oke. Kemudian sebelahnya saya akan menggunakan rumus 1 ditambah 0,01 itu menjadi 2%. Dan saya akan copy ke kanan sampai 10% di sini. Oke. Kemudian ini 11% ya. Jadi ini ditambah 0,1 menjadi 11%. Oke, bisa copy ke bawah sampai begini, dan ini akan kita copy ke bawah supaya kita bisa bikin isinya nih persentase semua. Oke, saya akan buat lebih kecil supaya bisa lebih terlihat. Oke, nah sekarang yang saya lakukan itu adalah membuat conditional formatting di dalam box ini ya, kalau isinya dari sel ini di bawah atau sama dengan 95, formattingnya akan nyala. Kalau enggak, dia akan stay warna putih. Kenapa bisa warna putih? Karena fontnya, teman-teman, saya ganti menjadi warna putih. Oke, sekarang nggak kelihatan ya. Padahal isinya ada. Oke, ini trik-trik yang ada di Excel yang bisa kita pakai. Nah, sekarang saya akan menggunakan conditional formatting. Oke, teman-teman follow ya, pelan-pelan ya. Saya akan highlight dulu semua lokasinya yang ini, dan active cell itu yang warna putih nih. Sekarang tuh berada di situ. Dan sekarang kita harus menyusun rumus di dalam active cell ini. Oke. Kalau dia true, dia akan nyala formattingnya. Formattingnya akan kita buat seperti ini ya, warna dan garis-garis. Oke, kita mulai ya. Untuk buat conditional formatting, teman-teman kita pilih home, kita pilih conditional formatting, kita pilih new rules. Oke, di bagian new rules kita pilih yang terakhir nih. Kita mau bikin formula. Kita nggak mau bikin yang standar-standar, tapi kita mau bikin formula. Oke, nah sekarang kita pikirin formulanya gimana. Formulanya adalah format values where this formula is true. Oke. Jadi kalau kondisi yang kita tulis ini true, oke, kita akan nyalain formatnya. Oke. Jadi di sini rumusnya adalah saya mau cek nih apakah di O2, sebentar ya, saya mute ya. Apakah di O2 ya. Saya klik di sini apakah di O2. Oke, tapi hati-hati. O2 ini adalah active cell yang sekarang kita highlight. Tapi dia akan mengisi semua sel. Dia akan ke kanan dan dia akan ke bawah. Jadi kita nggak mau nih ada dollar sign di depannya. Kita mau dia menjadi relative reference. Bukan absolute reference ya. Kita mau relative reference. Jadi kalau kayak gini kita akan press F4 sampai dollar sign-nya hilang. Jadi O2 aja nih. Oke, karena dia akan cek O2 apakah O2 ya itu lebih kecil atau sama dengan dari 95%. 95%-nya kita mau dollar sign. Kenapa? Karena dia Excel akan melakukan ini. Dia akan cek nih di sini nih O2 ya. Isinya kan 1% ya. Apakah 1% lebih kecil sama dengan 95%? True. Kalau true, nyalain formatnya. Terus dia akan lanjut lagi ke P2. Nah, rumus ini karena O2-nya nggak dikunci, dia akan pindah ke O2, tapi C2-nya karena kita kunci, dia akan tetap di C2. Oke. Itulah pengertian absolute cell reference sama relative cell reference sangat penting. Oke, nah sekarang kita bikin formatnya. Jadi kalau ini true nih, formatnya akan nyala. Gimana formatnya? Kita klik format. Misalnya saya mau warna yang berbeda ya, warna font, warna fill-nya saya akan pilih misalnya
warna biru. Oke, kalau warnanya biru, font di sini kan warna putih tadi ya. Berarti kita mau fontnya juga berwarna biru ya, betul ya? Supaya dia akan nyala warna biru dan fontnya warna biru jadi nggak kelihatan. Oke, dan di sini kita ada border, kita mau pilih bordernya warna putih. Oke, di outline-nya dan isinya. Karena saya meng-highlight semuanya, saya mau di pinggirannya dan isi-isinya juga warna putih. Oke, kita klik OK. Semoga berhasil ya. Saya klik OK ya. Dan sekarang yuk, langsung berubah. 95%. Oke. Di sini fontnya masih warna putih, tapi di sini fontnya ikut-ikutan warna biru. Karena ini true. Kalau saya ganti menjadi 45, oke, dia akan berubah menjadi 45%. Oke, jadi keren banget buat teman-teman yang mau bikin dashboard. Oke, buat bikin dashboard atau bikin chart lagi meeting. Oke, ini bisa impress bos nih, gitu kan. Kesannya wah keren banget nih gitu. Tapi saya mau satu langkah lebih keren lagi. Oke, yaitu dengan menggunakan fitur kamera atau fitur paste link pictures. Oke. Jadi misalnya kita bikin 95 ya supaya terlalu besar ya. Fitur kamera itu nggak ada di mana-mana, teman-teman. Nggak ada di mana-mana. Tapi kita bisa tambahkan di Quick Access Toolbar. Teman-teman lihat ada gambar kamera di sini ya. Itu sudah saya tambahkan nih. Saya remove dulu ya, biar saya bisa tunjukin gimana cara bikinnya. Remove from Quick Access Toolbar. Buat teman-teman yang nggak tahu apaan sih Quick Access Toolbar, atau saya biasa sebutnya QAT, itu adalah ini nih, favorit saya nih, fitur di Excel yang sering banget saya pakai, itu saya taruh di sini nih. Oke, saya taruh di atas supaya ngekliknya gampang gitu ya. Bayangin saya misalnya mau ganti font. Saya harus klik ke home dulu baru bisa akses gitu ya. Jadi hemat satu step nih kalau saya langsung ke sini, oke. In case teman-teman wondering ini kok ribbonnya nggak ada ya. Karena ribbonnya saya sumputin. Gimana buat nampilin double klik, teman-teman? Double klik di mana aja nih, ribbon mana aja, misalnya di home ya. Double klik. Nah, dia baru muncul sekarang. Oke, ada ya. Tapi karena saya mau space yang lebih besar, saya akan double klik lagi supaya dia nyumput gitu. Oke, balik ke kamera ya. Gimana nambahin kamera ke QAT? Oke, teman-teman bisa klik ini dan pilih. Ini ada beberapa yang bisa kita tambahkan. Tapi untuk nambahin fitur yang nggak ada di ribbon, kita pilih ke ini ya, more comments. Oke, dan teman-teman akan dibawa ke Excel option. Oke, ada menu yang namanya Quick Access Toolbar, dan di sini banyak banget fitur-fitur yang ada, dan apakah kita mau tambahkan ke fitur yang udah saya tambahkan di sini. Oke, tapi ini ada popular comment ya, jadi kita mau tunjukin all comments. Saya mau tunjukin all comments nih, karena kamera itu ada nggak populer tapi ada di situ. Jadi kita bisa klik di mana aja dan press C untuk langsung loncat ke C dan cari kamera. Kamera di sini ya, teman-teman. Oke, dan jangan lupa diklik add. Sekarang dia ada di sini. Oke, kalau teman-teman mau kameranya di atas, naikin ke atas supaya dia bisa ada di posisi pertama misalnya sebelum undo. Oke, dan kita klik OK. Nah, sekarang dia ada di sini, teman-teman. Posisinya ada di pertama karena saya naikkan ke atas. Oke. Nah, kamera itu gini, kita highlight dulu nih yang mau kita ambil, oke, yang mau kita copy sebetulnya. Dan kita tinggal klik kamera, oke. Dan kita tentukan posisi di mana tempat kita mau bikin hasilnya di sini ya. Oke. Jadi yang terjadi adalah kamera menghasilkan objek ya, bukan sel tapi ini objek. Oke, gambar kotak seperti ini. Oke, yang terhubung dengan sumbernya. Oke, makanya disebut alternatifnya adalah link pictures. Jadi ini adalah picture yang link ke sumbernya. Jadi kalau saya ganti ini menjadi 75, teman-teman perhatikan, di bawahnya berubah menjadi 75. Oke. Nah, di sini formatnya bisa macam-macam. Hebatnya ya, kita bisa ke klik format dan teman-teman bisa pilih. Oke. Nah, di sini hati-hati ya, karena di bawah kita menggunakan warna yang berbeda. Jadi akan terlihat seperti itu ya, jelek ya, ada hashtag ya. Jadi harus pilih yang bisa nutupin warna putih, nah seperti ini ya. Oke, seperti ini. It's good. Oke. Ada gambar seolah-olah shadow di bawah. Oke, teman-teman bisa bawa ini sekarang. Ya, bisa bawa ini ke dashboard atau ke meeting atau ke summary tab. Dia teman-teman bisa ganti 870 dan dia akan otomatis berubah dan terlihat lebih bagus ya. Oke, ini tujuannya. Jadi di sini saya mau ajarin conditional formatting yang bisa menjadi dynamic, oke. Dan kita bisa pakai fitur kamera nih, oke, untuk menghasilkan picture seperti ini yang sangat bagus banget kalau dipakai di dashboard atau di summary page atau teman-teman pas lagi meeting mau presentasi gitu. Oke, itu kegunaannya ya. Oke, udah 45 menit loh, saya baru bahas 3. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ada yang mau ditanyain?
Aman? Semua aman? 72 orang. Aman? Aman ya? Eh, Sekarang kita ini ya, kita mau agak berpikir-pikir sedikit, oke? Karena kita mau ngomongin rumus nih sekarang, oke? Di sini saya punya data dan nama karyawan, oke? Anggaplah ini waktu dia fingerprint ya untuk ambil absen, oke? Nah, tapi challenge-nya adalah si karyawan A ini ternyata dia salah nih, jadi dia 2 kali gitu ya, 2 kali melakukan fingerprint. Jadi yang terjadi dalam entry ada 2 karyawan A. Jadi kalau saya mau ambil datanya, oke, VLOOKUP akan fail, akan gagal untuk ambil data yang terakhir. Kenapa? Karena VLOOKUP hanya mengambil data yang pertama kali ditemukan. Oke, tapi sebelum ke situ saya mau bikin data validation ya, teman-teman. Jadi sekarang kita belajar data validation. Saya punya namanya ABCDE supaya nggak salah tulis, nggak salah typo. Kita mau bikin data validation. Kita klik di sini, kita pilih data, kemudian data validation. Oke, atau keyboard shortcutnya Alt DL, Alt DL. Oke, Alt DL. Kita pilih allow-nya list. Yang paling populer, yang paling sering dipakai orang itu list. Karena kita mau bikin drop down-nya itu berisi teks ya, list ya. Oke, source-nya kita pilih di sini, karyawan A, B, C, D, E. Oke, semua udah di $sign, semua udah di $sign. Oke, jadi kita klik OK. Kita klik OK. Dan sekarang kita bisa memilih karyawan B, karyawan C, karyawan D, sesuka kita ya. Karyawan A. Oke. Nah, jadi kalau kita punya data ini dan kita berpikir, oh oke, buat ngambil data time, saya akan menggunakan VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. Ada 4 argumen dalam VLOOKUP, teman-teman. Pertama, lookup value. Apa yang mau dicari nih? Excel, cariin dong karyawan A. Gitu ya, oke. Kemudian Excel tanya, di mana carinya? Oh, cari di sini nih. Oke, jangan lupa, karyawan A harus ada di kolom pertama. Oke, makanya saya cuma meng-highlight dari sini ya. Karena dia harus ada di kolom pertama. Kemudian, kalau udah ketemu karyawan A, contoh ya, dia kan Excel akan cari nih satu-satu. Oh, ini karyawan A. Kita akan bilang ke Excel, pindah ke kolom kedua. Ini kan kolom pertama, pindah ke kolom kedua. Jadi kita tulis 2. Dan ini adalah exact match, jadi kita akan pilih false. Oke, kita pilih false. Saya klik enter. Dan seperti yang tadi kita lihat, Excel akan berhenti di sini dan ngambil data yang pertama, bukan data yang terakhir. Oke, nah jadi sekarang gimana ya kalau ada data seperti ini ya? Oke, of course yang paling simple kita manual, kita cari yang lama, kita delete, baru dapat ya. Tapi ada cara-caranya sebetulnya, dan cara yang terakhir itu agak sedikit interesting. Cara yang paling mudah itu sebetulnya menggunakan XLOOKUP. Kalau teman-teman menggunakan Excel 365, teman-teman punya kesempatan buat belajar rumus yang kalau menurut saya nih, itu salah satu yang paling powerful dalam Excel, namanya XLOOKUP. Oke, karena XLOOKUP bisa melakukan yang bisa dilakukan oleh VLOOKUP, HLOOKUP, lookup, index match. Oke, keren banget. Oke, jadi di sini akan saya tunjukin ya. Kita menggunakan XLOOKUP. Wow, banyak banget ya, banyak banget argumennya. Tapi kita coba lihat nomor 1 lookup value-nya apa. Oke, cariin dong karyawan A. Oke, di mana carinya? Kita cuma pilih satu kolom aja. Ya, kita cuma pilih satu kolom aja. Kalau tadi VLOOKUP kita pilih tabel, kalau XLOOKUP kita pilih satu kolom. Jadi cariin dong di sini. Oke, si XLOOKUP udah tahu nih. Dicariin di sini ya, ada 2 karyawan A. Oke, return array-nya di mana? Return array-nya kalau udah ketemu karyawan A, kita meminta XLOOKUP cariin di sini, ambil data waktunya. Oke. Kemudian di sini if not found. If not found kita bisa tulis dengan teks ya, misalnya data salah gitu. Ini fungsi sama dengan if error. Kalau teman-teman suka pakai if error, fungsinya udah diintegrasi di dalam XLOOKUP. Tapi saya nggak mau isi. Kenapa? Karena kita udah menggunakan data validasi di atas. Jadi data yang di sini itu pasti ada di sini ya. Jadi kalau kita nggak mau isi, kita tinggal titik koma atau oke lah kita buat formality ya. Kita akan tulis data salah gitu. Oke, dalam tanda petik ya, karena ini teks. Kemudian nah di sini teman-teman. Di sini hebatnya ya. Kalau kita menggunakan exact match, dia akan cari yang exact dan dia akan melakukan exactly yang sama dilakukan dengan VLOOKUP. Dia akan cari yang pertama dan ambil data yang pertama. Tapi kalau ini betul, ini exact match, sorry ya. Karena dia mau cari betul-betul si karyawan A, bukan karyawan A spasi, bukan karyawan AA gitu ya. Dan ini kita pilih exact match. Nah, di sini yang berbeda ya.
apakah kita mau minta XLOOKUP cari dari first to last? Jadi dia akan cari dari atas dulu nih. Ketemu nih karyawan A, oke, ambil data di sini. Yang salah. Atau kita mau minta XLOOKUP, cariin dong dari last to first. Dari yang terakhir naik ke atas, cariin di mana nih si karyawan A. Oke. Jadi kita mau pakai fitur ini. -1. Yang terakhir nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Kita kurung tutup, enter, dan sekarang teman-teman XLOOKUP akan mengambil data yang terakhir. Oke, jadi lagi-lagi teman-teman kalau punya Excel 365, spend some time ya, luangkan waktu untuk belajar XLOOKUP karena XLOOKUP kalau saya bilang ya is the most powerful formula nih sekarang di Excel. Oke, jadi itu caranya ya. Nah, kalau nggak punya XLOOKUP gimana? Kalau nggak punya Excel 365 gimana? Kita bisa menggunakan VLOOKUP dan XLOOKUP dan lookup sebetulnya. Tapi ada tapinya. Kita harus sort, kita harus urutin dulu. Ya, kita harus urutin dulu. Jadi di sini saya akan panggil toggle untuk filter, Ctrl Shift L. Oke, Ctrl Shift L. Kalau teman-teman lihat ada segitiga buat kita filter. Saya akan sort dari A to Z. Oke, saya akan sort dari A to Z dan look ya. XLOOKUP-nya masih tetap benar ya, karena dia masih tetap cari dari bawah sampai ke sini dan dia akan ambil di sini. Nah, kalau kita udah sort by seperti ini, oke, kita bisa memanfaatkan VLOOKUP yang bersifat approximate match, teman-teman. Oke, karena approximate match, dia akan mencari yang kurang lebih sama sampai dia mentok yang berbeda atau lebih besar, dan dia akan balik lagi ke sini dan dia akan ngambil data di sini. Oke, saya tunjukin ini agak berbeda ya. Mungkin teman-teman yang suka menggunakan approximate match itu biasanya cari angka dalam range. Tapi sekarang kita menggunakan teks. Oke, saya akan menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya apa nih? Oh, cariin dong karyawan A. Oke, karena ini VLOOKUP dia akan tanya table array-nya di mana. Table array di sini. Oke, kemudian kalau udah ketemu, kamu ambil di kolom kedua. Oke, tapi di sini pentingnya kita mau true karena kita mau approximate match. Kalau saya enter, teman-teman, dia akan mengambil data yang betul. Jadi apa sebetulnya yang terjadi? Yang terjadi adalah Excel akan jalan satu-satu, dia akan cari di mana karyawan A. Oh, ini karyawan A, betul. Tapi dia nggak stop di situ ya, dia akan cari lagi. Oke, sampai dia ketemu yang berbeda. Oke, sampai dia ketemu yang berbeda. Karena dia ngeliat ke bawah, masih sama, ya udah turun lagi. Terus dia turun ke bawah, wah ini beda nih. Terus dia akan mundur satu lagi dan dia akan ngambil di sini. Itulah cara kerja lookup sebetulnya. Dan juga menggunakan cara kerja VLOOKUP yang bersifat approximate match. Oke, kalau teman-teman yang pernah pakai approximate match, mungkin teman-teman tahu ya, dia akan cari angka yang terbesar dan dia akan mundur satu langkah lagi dan ngambil data di situ. Oke, sama halnya dengan lookup ya. Tapi harus disortir ya seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan lookup. Lookup itu sebetulnya berfungsi seperti VLOOKUP approximate match. Jadi kita akan lihat lookup value-nya mana, lookup value-nya karyawan A. Oke, lookup vektor satu kolom aja di mana? Oh, cari di sini dong, ya. Di mana sih ini si karyawan A? Nanti yang dilakukan oleh Excel adalah dia akan satu-satu dari atas karyawan A, betul nggak? Oke, betul. Tapi bawahnya belum beda nih. Berarti dia kemari, kemudian turun lagi. Wah, ini beda nih. Ya udah, kita ambil yang di sini dan ambil data yang di sini. Oke, itu cara kerjanya. Kemudian kita pilih result vector di mana kolom untuk kita ambil hasilnya. Oke, saya kurung tutup, enter, dan hasilnya sama. Oke, jadi teman-teman kalau perlu ngambil data yang duplikat dan perlu ngambil data yang terakhir, dan teman-teman nggak punya Excel 365 nih, supaya nggak bisa pakai XLOOKUP ya, teman-teman bisa menggunakan VLOOKUP dan lookup, tapi harus disortir. Oke, tapi sebetulnya ada cara lagi tanpa ngesortir. Oke, jadinya kan saya sort seperti awal, lihat ya, dua data ini fail teman-teman, karena dia mengambil karyawan A yang pertama. Begitu saya balikan lagi sortirannya. Nah, kalau nggak disort ya, kalau nggak disortir gimana caranya? Kita bisa menggunakan rumus lookup yang punya array di dalamnya. Oke, ini agak sedikit advance ya, tapi teman-teman perhatiin ya. Ini agak-agak perlu berpikir juga nih. Jadi kalau sekarang ya kita mulai dengan logical test. Oke, logical test itu misalnya kayak gini, apakah karyawan A sama dengan karyawan C? Jadi dia akan membandingkan sel dengan sel. Ini biasa ya logical test ya. Tapi dalam Excel ada yang namanya array, teman-teman. Yang namanya array itu kalau kita membandingkan sel ya, bukan hanya sel, bisa range juga dengan sebuah range. Wah, seperti ini ya. Seperti ini ya. Kalau saya enter nih, teman-teman, karena saya menggunakan Excel 365,
Excel 365 itu udah bekerja dengan mindset array. Jadi dia kalau saya enter dia akan spill nih, dia akan spill ya, enter spill itu dimuntahin, ditumpahkan gitu ya. Jadi yang terjadi adalah Excel pertama cek karyawan A sama karyawan C sama nggak? Oh nggak sama ya, jadi false. Karyawan A sama karyawan E sama nggak? Nggak sama juga, false lagi. Karyawan A sama karyawan A sama nggak? Oh sama nih, jadi true. Oke, itu cara kerjanya kalau saya enter. Tapi kalau saya nggak enter, karena mungkin teman-teman nggak pakai 365, saya akan melakukan sama karyawan A sama dengan array di sini. Oke, saya stop di sini ya. Nah, saya akan highlight ini semua. Dan kita bisa ngintip nih, bisa ngintip isinya menggunakan F9. Oke, saya akan press F9. Oke, sekarang, oke. Teman-teman lihat ya, ini sama seperti yang tadi ya. Di Excel 365, dia akan nge-spill. Satu sel dapat satu jawaban. False, false, true, false, true, false. Tapi kalau di dalam Excel, teman-teman akan melihat curly bracket nih, ya tanda petik keriting gitu, tanda apa ya, kurung apa namanya? Kalau bahasa Indonesia-nya, tapi curly bracket lah ya, keriting gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah array, teman-teman. Array, oke. Nah, kalau tadi kita ada press F9 buat balik lagi ya, press undo. Betul, kurung kurawal. Oke, thank you. Jadi untuk balik lagi press undo ya, Ctrl Z ya, untuk balik ke formulanya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, saya mau bikin satu trik nih. Saya mau bikin satu trik, yaitu saya akan membagi satu dengan data true and false ini. Oke, sekali lagi ya, kita intip lagi ya. Sebenarnya saya mau ngapain sih? Saya mau bikin series of, kalau satu dibagi 0, false itu kan 0 ya, true itu 1 ya. Kalau satu dibagi 0, saya akan hasilkan error. Tapi kalau satu dibagi 1, karena tadi kan true itu yang ketiga ya. Satu dibagi 1, saya menghasilkan 1. Dan ini adalah 1. Dan ini seolah-olah jadi list nih teman-teman. Seolah-olah jadi angka aja gitu ya. Dan yang terjadi sekarang, saya bisa menggunakan lookup. Lookup apa? Saya mau lookup, kalau teman-teman perhatikan, tadi adalah error, antara error atau 1. Betul nggak? Antara error atau 1, nggak ada yang lain. Jadi cara pekerjaan lookup, ini perlu diingat ya, lookup akan menghiraukan atau ignore error. Jadi yang tadi teman-teman lihat, lookup hanya ngelihat 1 aja tuh. Ya, yang error itu dia akan menghiraukan gitu ya. Nah, jadi kalau gitu, itu barusan tuh, itu cuma series of 1 aja sebetulnya, angka 1. Jadi kalau saya minta Excel buat cari angka 2, oke, angka 2, yang lookup lakukan itu adalah dia satu-satu turun cari 2, mana ya 2 ya, sampai terakhir nggak ketemu 2, karena cuma ada 1, betul nggak? Dan jadi dia akan balik lagi ke angka 1 yang terakhir. Oke, jadi di sini ya saya akan mencari 2, cari 2 di mana? Cari 2 di sini nih, saya press F9 lagi. Cari 2 di sini ya. Di sini di-ignore, ketemu 1, oh belum nih. Cari lagi sampai habis nggak ketemu 2-nya. Dia akan balik ke angka 1 yang terakhir ditemukan. Kenapa nggak error? Karena lookup ignores error. Oke, saya undo buat balik lagi. Oke. Nah, kalau udah gitu, kalau udah gitu saya tinggal highlight aja nih result vektornya, kurung tutup. Oke, kita coba ya, enter ya. Dan jawabannya betul. Oke, jadi saya ulang lagi ya, logiknya adalah masih di annotate ya, jangan dicoret-coret lah ya, biar ini ya, biar jelas ya. Jadi logiknya adalah kita bikin data ini teman-teman. Bikin data ini F9, kita bikin data error dan 1, dan kita minta Excel buat cari angka 2 yang nggak ada, emang nggak ada. Karena nggak ada, dia akan cari angka 1 yang terakhir, dan inilah posisi si karyawan A yang terakhir, dan dia akan mengambil waktu yang sama. Oke, jadi kalau teman-teman diharuskan ambil data terakhir tanpa ngesortir, sebenarnya simpelnya seperti ini. Oke, jadi kita praktekkan dari dalam keluar ya, jadi dari awal pertama sampai yang terakhir. Oke, hopefully bisa dimengerti ya teman-teman ya. Tapi mungkin kalau kurang mengerti nanti bisa ditonton lagi, supaya bisa betul-betul dapat nih pengertiannya. Oke. Ada pertanyaan? Baru gabung, no problem. Oke, kita lanjut ya. Nah, kali ini akan lumayan cepat nih. Kayaknya akan lumayan cepat karena ini simple aja. Jadi sempat ada pertanyaan di Instagram saya, gimana sih caranya bikin nomor urut ya? 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini Saturday Sunday nggak masuk, saya mau bikinnya 6 di sini gitu. Apakah ada rumus yang lebih cepat ya daripada harus manual gitu. Nah, di sini
Saya mau jelasin dua hal gitu ya. Satu, rumus Kaunta, oke, dan yang kedua adalah dynamic range. Bukan rumus ya, dynamic range adalah konsep. Jadi ini penting banget nih. Jadi yang saya lakukan, saya akan menggunakan rumus Kaunta di sini. Oke, Kaunta. Lihat definisinya ya. Kaunta itu akan menghitung number of cells di dalam range yang enggak kosong. Mau itu teks, mau itu angka, mau itu apapun dihitung sama dia. Oke. Nah, yang akan saya lakukan adalah saya akan menghitung, oke, di atasnya nih. Karena kan ini nomor satu ya. Dan saya tahu ada teks di atasnya satu nih. Ya, jadi saya akan klik di sini. Tapi yang saya lakukan, saya akan titik 2 supaya bikin jadi range. Dan dynamic range itu pengertiannya adalah kalau kita punya range, tapi kita lock satu alamatnya. Jadi di sel ini saya akan press F4 sekali, F4 supaya kita lock nih di C2. Oke, kalau saya enter dia akan masih angka 1. Kenapa? Karena yang di highlight itu cuma C2 ke C2. Oke. Dan cuma ada satu teks di situ, ada nomor. Jadi Kaunta akan menghitung ada satu. Tapi kalau saya copy ke bawah, teman-teman, dia bisa menghitung 2. Kenapa? Karena kita klik di sini, saya press F2, sekarang kotaknya berubah loh. Tadi itu kotaknya cuma di sini ya. Tapi karena kita copy ke bawah dan kita nggak taruh $sign di C3 ini, C3 ini bersifat relatif. Waktu kita copy ke bawah, dia akan ikut-ikutan copy ke bawah. Tapi yang atas nggak ikutan. Oke, inilah kenapa disebut range-nya dinamis, disebut dynamic range. Karena kalau kita copy ke bawah, oke, range-nya akan berubah. Oke, nah sekarang kalau misalnya nih saya Ctrl C, saya copy ke sini dan saya copy ke sini, saya mau tahu apakah ini menjadi 6, kita enter. Enter, yes. Kenapa ya? Karena kita press F2, range-nya seperti ini. Dan remember, definisi Kaunta itu menghitung apapun di dalam range selama nggak blank. Dan karena Saturday Sunday ini blank, ya dia nggak dihitung. Dia cuma hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kasih 6. Oke, jadi sangat simple triknya teman-teman menggunakan Kaunta. Kalau teman-teman mau bikin penghitungan dan ada blanknya dan nggak mau dihitung, langsung berpikir Kaunta. Karena Kaunta bisa ngebantu teman-teman. Oke, gitu ya. Ada yang mau tanyain? Oke, kita lanjut. Bener ya, nggak ada yang pertanyaan ya. Hampir 70 orang nih, nggak ada yang tanya. Oke, yang terakhir ya, data validation. Data validation, oke, dihilangkan ya annotation ya. Data validation ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah pakai, barusan kita pakai buat bikin list karyawan A, karyawan B. Tapi sebetulnya data validation itu sangat powerful. Oke, apalagi teman-teman yang suka ikut kelas saya selalu bilang database is very important ya. Database. Jadi anggaplah saya punya database di sini nih. Oke, mengisi nama karyawan dan tanggal lahir, isi karyawan, tanggal lahir, isi karyawan, tanggal lahir. Dan ini hanya bersifat database. Jadi kita nggak mau olah, nggak mau nambahin apa-apa gitu ya. Ini cuma diisi ke bawah karena ini adalah best practice sebuah database ya. Isi aja ke bawah terus. Cuma mungkin nih yang isi datanya itu mungkin admin atau fresh graduate yang mungkin belum mengerti Excel dan bisa aja salah gitu ya. Problem kita adalah kita punya database yang besar banget tapi berantakan. Itu yang nggak kita mau dan mencegah lebih baik daripada memperbaiki gitu ya. Jadi di sini fungsi data validation itu sangat penting. Jadi di sini saya punya nama karyawan, tanggal lahir. Saya mau adminnya nih masukin tanggal lahir, tapi ada ketentuan. Oke, tapi ada ketentuan. Ketentuannya apa? Tanggal lahirnya harus di antara tahun 90 sampai 2000. Jadi si admin jangan salah tulis nih. Kalau si admin tulis 2001, 2022 bakal salah gitu. Jadi kita mau kontrol di sini gimana si admin tulis datanya nggak salah gitu dengan menggunakan data validation. Data validation-nya untuk memvalidasi data yang mau diinput. Oke. Nah, biasanya kalau kita punya database, oke, database aja. Dan kalau kita mau bikin data validasi, biasanya kita mau semuanya tuh ada gitu. Jadi nggak perlu bikin-bikin lagi. Jadi caranya yang biasa saya lakukan, saya akan highlight semua kolom. Highlight semua kolom. Oke, walaupun itu ke bawah ya. Karena lagi-lagi konsep database. Ini database. Di bawah saya nggak akan expect ya. Saya nggak ada rencana buat bikin tabel, bikin pivot table, bikin chart gitu ya. Karena ini database. Kalau kita mau bikin laporan, bikin di sheet berbeda. Oke, itu pengertian agreement awalnya. Jadi kita bisa highlight kolom B untuk bikin data validation. Dan hati-hati ya, kalau saya highlight kolom B,
active cell-nya ada di B1. Oke, ini penting ya, active cell-nya ada di B1. Pengertiannya penting. Nah, jadi di sini kita simple ya, kita akan pilih data, kemudian kita ke data validation. Di sini teman-teman biasanya pilih list ya, karena nanti kita juga pilih list. Tapi banyak banget pilihannya. Kita bisa pilih whole number, kita bisa pilih desimal, tanggal, waktu, panjang karakter, dan custom. Ini kalau teman-teman yang udah paham conditional formatting, ini sangat similar. Oke, sangat hampir sama karena kita bisa bikin rumus di dalam conditional formatting, kita bisa bikin rumus di dalam data validasi. Oke, untuk kali ini saya akan pilih tanggal ya, saya akan pilih tanggal. Ada beberapa opsi, apa kita mau tanggal di antara, not in between gitu ya, nggak di antara, equal to, not equal. Karena saya mau tahun di antara 90 dan 2000, saya akan pilih between ya teman-teman. Dan saya akan tulis tanggal 1 Januari 1990, end date-nya adalah 31 Desember 2000. Oke, kita klik OK ya. Kita klik OK. Nothing happen. Oh, sebelumnya saya mau tambahkan lagi ya, Alt DL. Saya balikin lagi. Saya mau bikin input message nih teman-teman. Supaya tuh si admin ya, kalau dia klik dia tahu nih suruh ngapain. Oke, kita tulis di sini panduan. Oke, panduan. Hanya tulis ya, DOB ya, date of birth, oke. Dari tahun 1990 sampai 2000. Kemudian error alert-nya kita akan bilang tahun salah. Tahun, ya kita bilang wrong gitu ya, huruf besar, pakai tanda seru gitu ya. Tahunnya salah. Oke, ini cara-cara yang perlu teman-teman kuasai dan coba pakai ya, karena ini bisa ngebantu supaya usernya itu bisa lebih ngerti gitu. Kita klik OK, oke, nothing happen ya. Tapi kalau ada apa ini? Tapi kalau kita oke, dia hilang. Kenapa barusannya? Sebentar ya, saya highlight lagi semua. Alt DL, kita pilih tadi ditulis. Oke, udah betul. Kita tulis wrong. Oke, ditulis tanggal salah. Kita klik OK. Oke. Jadi kalau saya klik di sini, sebentar, ada yang salah. Alt DL, sebentar ya teman-teman ya. Alt DL, settingnya between betul, input message-nya hilang. Oke, saya tulis lagi panduan. Input 1990 sampai 2000 misalnya gitu ya. Klik OK. Nah, sekarang udah langsung ter-highlight ya, karena kita active cell kita di B1 dan input message ini menerangkan untuk B1. Kalau saya klik di sini dia akan pindah ke bawah. Jadi usernya tahu nih input tahun 1990 sampai 2000 gitu ya. Dan oke, kita tulis 1 Januari 1995, fine. Itu bagus, oke. Kemudian usernya nulis lagi 1 Januari, oke. Mau nulis 2000 nih, dia kepleset gitu ya, 2001 kayak gitu, oke. Ini kan nggak boleh ya. Udah kita kasih tahu nih, tapi dia masih typo, masih salah, namanya human error. Dan kalau kita klik enter dan boom, nggak bisa, tanggal salah. Oke, antara dia cancel, oke, dan ini akan hilang, atau dia retry dan dia akan tulis lagi. Terus dia bilang, oh mungkin 2002 gitu ya, enter, oke, salah lagi. Kalau dia cancel, dia akan hilang. Oke, ini adalah cara-cara untuk menggunakan data validasi supaya kita bisa dapatkan data yang berkualitas dari siapapun yang input. Oke, dan ini berhubungan dengan tanggal. Oke, nah sekarang saya mau bikin lebih interesting lagi ya teman-teman ya. Saya mau masukin kategori yang ketiga, yaitu selain di antara tahun 90 dan 2000, saya mau yang di input, ini ulang tahun di bulan Juni aja. Oke, gimana tuh caranya? Karena kalau kita highlight lagi di sini, kita pilih Alt DL, kemudian kita pilih setting, nggak ada tuh pilihan bulannya, nggak ada gitu ya. Nah, jadi kalau udah complicated seperti ini, kita harus menggunakan yang namanya custom, teman-teman. Dan di sini, teman-teman lihat, namanya formula. Jadi kita harus berpikir rumus sekarang. Kalau rumus itu true, oke, kita boleh isi. Kalau dia nggak true, kita nggak bisa diisi. Sama seperti conditional formatting ya tadi ya. Kalau dia true, misalnya tadi di bawah 95%, conditional formattingnya nyala. Kalau di data validation, kalau dia true, berarti apapun yang di input akan dituliskan. Kalau enggak, dia akan dapat reject yang kayak tadi. Oke. Nah, untuk memudahkan saya akan tulis di sini ya. Jadi saya akan tulis di sini rumus kategori ya.
uh, untuk kita input di dalam rumus yang tadi. Dan sekarang kita punya saya punya tiga kategori nih, 9, 10, 2000, dan bulan Juni. Oke, kira-kira rumusnya apa ya teman-teman? Punya tiga kategori, tiga-tiganya harus true supaya data validation-nya lancar. Berarti kalau semuanya harus terpenuhi, kita menggunakan argumen yang namanya AND. Oke, AND, logical 1, logical 2, logical 3, kita bikin 3 logical, semuanya harus true supaya ini true. Oke, yang pertama, kita mau nih tahun dari ini. Jadi ini ya teman-teman ya, saya kan D2 ya. Ini corresponding ke B2. Jadi rumus saya adalah year, tahun dari ini, dari B2 nih. Itu harus di atas atau sama dengan 1990. Betul? Betul ya? Kalau saya highlight di sini ya teman-teman, saya press F9 sekarang, dia akan kasih tahunnya. Karena rumus year akan mengambil tahun dari sebuah tanggal. Ctrl Z, saya undo. Ini yang pertama logicalnya. Logical yang kedua adalah year. Sama lagi ya, tahun di sini itu harus lebih kecil sama dengan 2000. Betul ya? Karena kalau di atas 2000, dia akan salah, dia akan false. Lagi-lagi kalau saya highlight dan saya press F9, dia akan mengasih, kalau saya, ini salah ya, kurang tanda seru ya. Kurang tanda petik, tanda kurung. Saya highlight begini, press F9, ini true, karena tahunnya yang merupakan ini nih, saya highlight, press F9, itu memang lebih kecil dari 2000. True ya. Argumen kedua. Argumen yang ketiga, itu bulannya hanya bulan Juni. Berarti kita menggunakan rumus month nih teman-teman. Month dari tanggal ini ya harus sama dengan 6 karena bulan Juni itu adalah 6. Jadi kalau saya lihat di sini karena kita masukin bulan Januari ya, saya press F9 itu adalah 1. Berarti dia akan menghasilkan false nih. Yang ini true, ini false, hasilnya akan false. Nah, sekarang teman-teman, rumus ini akan saya copy nih. Saya copy ya. Saya simpan karena kita mau copy ke dalam data validation yang tadi. Saya akan highlight kayak gini. Tapi teman-teman hati-hati. Hati-hati ya. Saya buat data di sini yang corresponding ke B2. Tapi waktu saya highlight kolom seperti ini, active cell-nya ada di B1. Hati-hati, be careful. Jadi caranya gimana nih triknya? Sangat handy ya. Saya akan klik di B2 dan saya akan meng-highlight semua kolom dari B2 dengan keyboard shortcut Ctrl spasi. Kita coba ya, Ctrl spasi. Dengan Ctrl spasi, kita akan meng-highlight kolom B, tapi active cell-nya ada di sel yang pertama yang kita klik. Nah sekarang kalau saya buat data validation, Alt DL, Alt DL, dan saya pilih custom, formula yang saya copy ke sini itu akan corresponding ke active cell di B2. Saya Ctrl V ya. Nggak kelihatan, tapi kalau teman-teman drag, ini adalah rumusnya. Dan kalau kita klik OK, rumusnya udah jalan. Tapi ini yang penting ya, data validasi tidak bisa memvalidasi data yang sudah dimasukkan sebelum data validasi dibuat. Data ini sudah diisi sebelum kita buat formulanya ya. Jadi ini harus dibenerin. Ada caranya nanti. Tapi kita coba di sini ya. Saya akan coba tulis 1 Januari 1 Januari misalnya 1997. Salah. Datanya salah. Kenapa? Karena bulannya bukan bulan 6. Kalau saya ganti bulan Juni, that's good. Benar ya, berarti kita bisa mengendalikan apa yang diisi oleh user kita dengan data validation. Bahkan dengan kondisi yang banyak, kita bisa pikirin rumusnya, masukin ke situ. Nah, terus buat yang sebelumnya gimana dong? Ada fitur di dalam data validation yang namanya circle invalid data. Kalau saya klik, dia akan take a bit of time dan dia akan circle data validasi yang salah. Ini. Kalau teman-teman perhatikan ada 2 data validasi yang salah. Yang pertama di sini nih. Karena ini adalah judul. Karena kita meng-highlight semuanya tadi, dia ikut juga data validasi. Tapi ini no problem ya. Tapi kalau teman-teman mau menghilangkan data validasi di sini, teman-teman bisa klik aja B1, kemudian Alt DL untuk buka data validasinya dan pilih clear all. Jadi yang saya lakukan, saya menghilangkan data validasi yang ada di sini. Saya klik OK, hilang. Yang di atas ya. Dia agak lebih lama, tapi yang di bawah masih ada nih.
Oke, jadi kalau saya edit, nah double klik dan saya enter lagi, dia akan salah. Jadi kalau udah diklik, dia harus dibenerin. Jadi saya harus ganti bulannya menjadi bulan 6. Enter dan sekarang jadi true. Oke, kita coba lagi misalnya 8 Agustus tahun 2000. Ups, salah, nggak bisa karena ini bisa diedit lagi ya. Tanggal salah karena harus bla 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 misalnya. Oke, tapi kalau kita ganti bulannya menjadi 8 Juni tahun 2000, sekarang bisa masuk karena tahunnya di atas 90, tahunnya di bawah atau sama dengan 2000 dan bulannya bulan Juni. Oke, gitu ya teman-teman ya. Data validation itu lebih dari sekedar list karena kita bisa melakukan banyak hal. Buat teman-teman yang pakai database sering banget dipelajari data validation, oke, karena bisa ngebantu untuk bikin database yang bagus supaya kita ngolahnya lebih gampang nih, mau pakai rumus, mau pakai pivot table dan lainnya. Oke. Oke, that's good. Wah, 1 jam lebih nih. Ada yang mau ditanyain di chat deh. Cuma tornado chart sedikit belum paham karena belum nyoba juga, jadi penasaran. Betul ya, tornado chart ini sebetulnya chart itu sebelum Excel 365 atau sebelum Excel 2019. Chart itu pilihannya nggak banyak gitu ya. Kalau kita mau bikin chart yang bagus-bagus gitu ya, itu kita perlu melakukan trik yang kayak tadi tuh. Harus bikin table bantuan, harus berpikir ganti aksis segala macam gitu ya. Nah, skill ini sebetulnya sangat ngebantu ya. Dan salah satu yang tadi kita lakukan itu salah satunya. Jadi kita berpikir out of the box nih, bukan cuma insert kemudian bikin chart terus kita kosmetiknya dibenerin gitu ya formatnya. Kita berpikir lebih gitu, oke. Dan apalagi kalau teman-teman udah sering bikin dashboard, itu bakal ngebantu banget tuh, oke. Saran saya tonton lagi videonya, rekamannya, terus nanti dicoba gitu ya. Oke, kalau masih ada problem nanti bisa DM saya di IG, kita tanya-tanya lagi. Pak, kalau pakai trik kamera, kalau kita tarik ke PowerPoint, bisa nggak? Seharusnya bisa ya. Saya pernah coba, itu bisa. Oke, karena dia link pictures. Cuma hati-hati ya, karena biasanya kalau menggunakan PowerPoint yang sudah link, dia kan terlink otomatis gitu ya. Kadang kita nggak mau kayak gitu. Pengalaman saya nih menggunakan PowerPoint untuk meeting, kemungkinan besar kita biasanya selalu hardcode nih, kita matiin gitu. Karena keperluan meeting saat itu ya data yang kita siapkan gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau punya laporan yang tiap minggu atau tiap bulan datanya itu aja diupdate, itu bisa. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain?